Ya ini ironis sekali ya, Love. Dan ini seharusnya kondisi ini para relawan atau para tenaga kesehatan yang Juga kelelahan diperhatikan ya. harusnya menjadi tamparan Iya. keras bagi masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan di luar sana. Betul sekali. Dan kita akan update informasinya. Sudah bersama kami ada Kepala Dinas Kesehatan Kudus, ada Pak Badai Ismoyo. Selamat siang, Pak Badai. Ya, selamat siang. Pak Badai, ini terjadi lonjakan kasus COVID-19. Berapa jumlah kasus baru ini? Data terakhir. Kasus baru yang terakhir itu ada yang terkonfirm ya, itu cuma tinggal sekarang 97. 97. Iya, dari kemarin 241, ini kondisi sudah mulai menurun. Ya, sampai dengan kemarin per tanggal 30 itu tinggal 97. Ini dari klaster apa, Pak? Apa masih dari klaster para warga yang kembali dari Lebaran? Kita belum bisa memastikan itu. Yang jelas memang kondisi dari tingkat kesadaran masyarakat memang masih sangat rendah sekali. Kerumunan, tidak pakai masker, itu terjadi di mana-mana. Di seluruh pelosok desa seperti itu. Memang masih kondisinya seperti itu. Kemudian Satgas sendiri itu juga sudah mulai melaksanakan banyak hal ya. Ada penutupan perbatasan, dan kemudian juga ada melakukan penegakan justisi pada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Itu terus kita lakukan. Ya. Pak Badai, ini betul tidak sih rumah sakit di Kudus ini betul-betul overload gitu dengan lonjakan kasus ini? Sampai dengan kemarin yang dimaksud dengan tempat isolasi ya, isolasi untuk seluruh rumah sakit rujukan itu pada tanggal 30 kemarin itu di angka 87%. Artinya ada juga yang masih kosong. Ya, itu masih kosong. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Itu disebabkan ini kan memang pasca Lebaran ya. Biasanya orang-orang itu sudah menjadi kebiasaan ya. Pada saat pasca Lebaran orang-orang demikian banyak masuk ke rumah sakit. Nah, sehingga rumah sakit di UGD itu akibatnya merasa sangat kewalahan pada saat juga kasus COVID ini meningkat pada waktu itu. Ya, itu seperti itu. Sehingga akhirnya di UGD itu terjadi penumpukan pasien ya, dan yang juga mau masuk. Sehingga sampai terjadi antrian yang cukup panjang. Kemarin nah, bahkan baik, Pak Badai, bahkan kemarin ada beberapa pasien yang dibawa ke rumah sakit di Pati. Ini masih terjadi kah? Oh iya, itu salah satu cara untuk kita mengurai kepadatan dari tempat isolasi yang ada di Kudus ya, ada di 7 rumah sakit itu ya, tempat isolasi untuk COVID itu kan memang posisinya penuh pada waktu itu, sehingga kita melakukan penguraian, istilahnya memberikan pengertian kepada masyarakat daripada mereka tidak dilayani dengan baik karena kondisinya berjubel, bertumpuk-tumpuk, maka kami menghimbau kepada masyarakat pasien ya dalam hal ini itu untuk bisa kita alihkan ke rumah sakit yang memang posisinya kosong seperti rumah sakit Tugu, terusan Wongsonegoro. Kemarin kami telah berhasil memindahkan sebanyak 17 pasien, sehingga agak lumayan ini sudah mengurai dari kepadatan itu. Baik. Di samping itu ya. Mengurai kepadatan pasien sudah dilakukan, tapi antisipasinya bagaimana? Apakah sudah juga melakukan tracking, antisipasi dari Dinkes untuk meredam lonjakan yang terjadi? Untuk antisipasi berkaitan dengan tracking dan lain sebagainya itu tidak dilakukan, karena tracking itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan, terus berjalan sebagaimana mestinya, karena semakin cepat kita mengetahui, ya, maka akan semakin cepat pula kita melaksanakan tindakan-tindakan. Terus kemudian untuk persoalan mengurai, kami juga telah menyiapkan beberapa titik-titik untuk isolasi terpusat. Seperti di Gedung Akbid, ex-Akbid Pemda, itu kami juga sudah menyediakan sebanyak 48 TT. Kemudian di Rusunawa, kami siapkan dengan persiapan 180 TT, yang saat sekarang baru terpakai 15. Kemudian di Akbid saat sekarang, terakhir tadi saya baru saja dari sana, itu sebanyak 27 yang terpakai. Jadi masih banyak yang masih bisa, ya, masih bisa ada tempat-tempat untuk isolasi COVID itu masih bisa, masih memungkinkan untuk ada kasus-kasus baru berikutnya. Baik, ya. Baik, Pak Badai, terima kasih informasinya bersama kami. Selamat siang.